Kak Mingyu, kapan bilang ke ibu tentang pernikahan kita? Aku ingin segera jadi keluarga denganmu. Baik. Tunggu aku pulang, akan bilang ke ibuku, Zhao Yuzi. Bulan depan kita bertunangan, oke? Oke, nanti aku akan ketemu ibu. Semoga dia suka sama aku seperti kamu. Kamu gadis terbaik yang aku temui. Ibuku pasti juga akan sangat menyukaimu. HMPH, pewaris grup Song yang megah. Juga bisa aku taklukkan. Bu. Sedang mencari Anda, Song Li. Kami sudah membicarakannya. Bulan depan kami bertunangan. Tunggu saja untuk menimang cucu. Mingyu, jangan buru-buru senang dulu. Ikut ibu ke sini. Ke sini. Duduk dulu. Ibu. Kenapa? Bukankah ibu selalu berharap aku menikah? Zhao Yuzi ini adalah manajer toko antik. Seberapa banyak kamu? Tentu saja mengenalnya. Yuzi punya kapasitas hebat, cantik, dan baik padaku. Yang penting adalah tidak materialistis. Mingyu, kamu terlalu naif. Di posisinya itu, setiap hari bertemu orang kaya berkuasa, pandangan matanya tajam. Bagaimana kamu tahu dia tidak ingin uang kita? Bu. Kok bisa ngomong gitu? Yuzi bukan orang seperti itu. Aku kasih hadiah mahal, dia nggak mau. Kalau beneran cuma uang, udah minta dari dulu. Mingyu, ibu udah pengalaman. Nggak bisa lihat orang cuma dari luarnya. Semakin dia kelihatan nggak mau, mungkin gambarnya semakin besar. Pernikahan ini, aku tidak. Bu. Sejak kecil aku selalu dengar Anda. Tapi kali ini, kebahagiaan seumur hidupku. Aku pilih Zhao Yuzi. Mingyu, Baiklah, jangan bicara lagi. Saya hanya akan menikahi Zhao Yuzi. Kalau kamu tidak setuju, aku akan kabur sama dia. berhenti. Baiklah. Kalau kamu ingin seperti itu, Mama bisa setuju. Serius, kamu benar-benar setuju. Tapi, sebelum tunangan, aku harus ketemu dia dulu. Gunakan identitas ibu untuk pergi lihat dia di toko, oke? Tentu saja boleh. Setelah ibu bertemu dengan ibu pasti juga akan menyukainya. Mingyu, ibu bukan ingin menghalangi kebahagiaanmu. Ibu takut kamu akan menyesal nantinya. Ibu ingin melihatnya sendiri. Yang bikin tergila-gila, Zhao Yuzi. Sebenarnya orang seperti apa sih dia? Sebentar lagi ketemu menantu masa depan, kalau dia sebaik yang Mingyu bilang. Ku beri toko ini sebagai hadiah untuknya. Sebagai sedikit tanda perhatian dariku. Halo, selamat datang di toko antik Song. Bisa saya bantu? Saya ku melihat-lihat saja. Bai Yuking, berapa kali katakan, jangan buang waktu pada pelanggan yang tidak akan beli apa-apa. Lantainya dipoles lilin. Kalau kotor, kamu yang tanggung jawab ya. Ayo, cek buku catatan. Ed, kamu lihat dulu sendiri. Ini gadis yang disebut baik dan polos oleh Mingyu. Hanya karena pakaian, dia memperlakukan pelanggan dengan kasar begitu. Lagi-lagi ada orang tua kumal cuma mau lihat. Sial banget.
Manajer toko. Silakan. Coba saya lihat barang-barang antik ini. Wanita tua, barang-barang tidak murah. Apakah kamu yakin ingin menolak 10.000 kulit rusak? Mungkin tidak mampu membayar ini bahkan jika menjual. Barang-barang di toko ini dipajang agar bisa dilihat orang, kan? Baik-baik. Lihatlah, lihatlah, merepotkan sekali. Itu murah. 8.800. Bisa beli nggak? Nona, kulihat kamu muda sudah jadi manajer toko. Hebat sekali. Kamu kan cantik, pasti banyak yang ngejar kamu ya. Nggak tahu. Kamu punya pacar nggak? Tentu saja. Pacarku, tuan muda dari grup Song. Calon pewaris grup Song. Ngomong ini buat apa? Orang sekelas kamu. Pintu masuk grup Song aja nggak tahu kan? Tuan muda grup Song. Pasti keluarganya sangat baik, kan? Tidak tahu, Nona, kamu bersama dia. Karena dia sebagai individu. Atau karena latar belakang keluarganya? Nenek, Anda lucu sekali. Sekarang ini tidak membahas uang, bahas cinta. Cinta bisa dimakan? Pacar saya tampan, kaya raya, dan sangat mencintai saya. Jauh lebih baik. Pria lain yang tidak punya kemampuan. Mingyu. Ini gadis baik yang kau yakini tidak mengincar harta keluargamu. Sudahlah, kau sudah lihat, sudah tanya. Kalau tidak beli, jangan mengganggu bisnisku. Itu gelang giok keluarga yang kutinggalkan di toko bertahun-tahun lalu. Itu adalah harta karun toko. Seharusnya diletakkan di tempat yang lebih mencolok. Manajer toko, bisa tolong perlihatkan gelang ini padaku? Yang itu ya, itu harta karun toko kami. Lihat apa? Jika rusak, jual pun gak cukup ganti rugi. Aku cuma lihat-lihat harta karun toko, kan? Biar aku juga tahu. Ya silakan lihat. Biar kamu tahu juga. Ini beratnya salah, ini terlalu ringan. Aku ingat gelang giok itu. Itu batu giok terbaik. Tangan terasa berat. Yang ini mirip. Tapi rasanya benar-benar tidak sama. Gelangmu ini aneh. Apa yang aneh? Kamu omong apa sih, orang sepertimu? Lihat barang bagus percuma. Balikin, orang tua tak layak menyentuh. Apa yang kamu lakukan? Jalang ani pasti sudah ditukar. Ini barang palsu, yang asli sudah lama disimpan Zhao Yuzi. Kamu menghancurkan harta karun toko saya. Kamu mampu ganti rugi? Ini, kamu yang maju menyambar, makanya jadi begini. Tanggung jawabnya belum disiapa. Dan, gelang ini sudah bermasalah. Diam. Kamu menjatuhkannya, saya melihat sendiri. Semua orang juga melihatnya. Kamu yang tidak memegang erat jatuh ke tanah. Kalian lihat kan? Orang tua ini sengaja merusaknya. Siapa yang berani bicara ngawur? Angkat barangmu dan pergi. Semua melihatnya. Ada yang melihat tidak. Kapan harta karun toko ini diganti dengan barang palsu yang lemah ini? Gelang giok asli keluarga, takutnya diganti demi keuntungan pribadi. Kau bicara sembarangan. Pak tua, rusak barang, lalu menuduhku. Saya pikir kau profesional dalam mencat. Biar aku lihat barang berharga di tubuhmu. Hari ini, kalau nggak bayar, nggak bisa pergi. Berani kamu. Aku sentuh kamu. Kamu. Sentuh kamu. Kenapa? Nggak bisa bayar, ya? Oke. Telepon. Suruh keluargamu kirim kemari. Sekarang aku telepon anakku, nanti dia datang. Kuharap kamu masih bisa segagah ini. Benar-benar aktingnya. Zaman sekarang, penipu harus punya ponsel buat gaya. Halo Mingyu, kamu sedang sibuk? Kamu ngapain?
Siapa yang nyuruh kamu telpon? Juga bernama Song. Kebetulan nama keluargamu sama dengan Tuan Song. Sayangnya, nama sama tapi nasib berbeda. Tuan Song kita seperti awan di langit. Kamu bagai lumpur di tanah. Masih mau mengaku saudara dengan Tuan Song kita. Kamu juga layak. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Bagaimana kamu bisa punya foto Mingyu? Benar. Pasti kamu yang memperbaikinya. Kamu ini orang tua yang kejam. Kembalikan ponselku. Aku akan mematikannya, membiarkanmu menyamar sebagai... Lihat bagaimana kamu berakting. Kak Mingyu, kenapa meneleponku? Yuze, ibuku mau ke toko lihat. Sudah sampai? Belum. Aku masih di dalam toko. Macet di jalan? Mungkin belum sampai. Tunggu sebentar. Ibu saya orang kalian bergaul Tahu, tenang saja. Aku akan menjaga tante dengan baik. Tetapi, di toko kami muncul masalah. Seperti orang tua. Memecahkan barang berharga, gelang giok itu. Bikin aku marah. Apa? Siapa berani bikin masalah keluarga So? Setelah ini selesai, aku ke sana. Cepatlah datang. Aku ketakutan. Dengarkan, pacarku datang. Kamu benar-benar mantap. Hari ini, aku harus biarkan Mingyu lihat sendiri sikap wanita ini. Lihatkan. Orang tua miskin dan kasar ini. Harus diperlakukan seperti ini, merusak barang dan kabur. Jangan harap, pakaian lusuh. Tapi temperamennya tinggi, hei nyonya. Kamu berdiri di sana jadi penjaga atau menunggu seseorang untuk mendukung. Aku menunggu Catalan. Bagaimana jalan Peka? Kamu tahu jelas. Keadilan. Kamu bicara soal kamu menghancurkan benda berharga di toko kami, itu adalah fakta. Aku beritahu kamu, tanpa 80 juta, tidak selesai. 80 juta. Dari mana kamu tahu aku tidak bisa mengeluarkannya? Kamu, dengan kemampuanmu, jual dirimu. Tidak setimpal dengan harga air minumku. Nanti Mingyu datang. Aku ingin lihat bagaimana kamu beberapa orang tidak kenal diri. Pantas diberi pelajaran. Benar. Orang tua ini kelihatan tidak mampu, masih berani bikin kekacauan. Tadi kelihatan galak. Saya beritahu, kalau tidak keluar 80 juta saya lapor polisi biar kamu dipenjara. Lapor polisi. Baiklah. Cocok untuk meminta keamanan. Apakah toko ini menjual barang berkualitas mengganti barang? Minta keamanan melihat bagaimana kualitas gelang batu giok pecah. Bukti mana? Siapa yang melihatnya? Di sini. Saya yang bilang siapa yang menjatuhkannya. Yang benar tidak bisa dipalsu. Yang palsu juga tidak bisa jadi. Ada beberapa hal. Dicuri. Jengkong kira. Berarti itu milik. Jika hati seseorang kotor, memakai emas dan perak tidak bisa menyembunyikannya. Orang tua. Kau bilang siapa yang berhati busuk? Baiklah, masih keras kepala, tunanganku datang, lihat siapa yang berani. Tahu grup Song? Dengan jentikan jari, ia bisa membuatmu yang rendah ini habis riwayatnya. Aku juga ingin tahu, kalau orang Song tahu kelakuan Sok Jago dan pemutarbalikan fakta ini, apa yang bakal mereka pikirkan? Kamu orang luar. Jangan pecah belah di sini. Saya sarankan, jangan tunggu Mingyu mencari malu. Minta maaf berlutut. Mungkin, saya bisa berbelas kasihan, biarkan kamu ganti rugi lebih sedikit. Akiang. Wanita bikin keributan di toko, merusak barang berharga di toko, bawa dia ke gudang. Ajari agar dia ingat. Lihat siapa yang berani. Siapa yang berani sentuh aku. Masih ada barang bagus ini. Kau datang untuk mencuri, tinggalkan jimat giok sebagai pembayaran. Kurang ajar itu lambang keluarga Song. Theo grup Song. Songli. Kamu adalah ketua dewan. Mau ledek aku ya? Kamu ketua dewan, aku Dewi Langit. Pakaiannya berantakan, dewan bakal pakai baju gitu? Kalung giok ini palsu. Nggak tahu dapat dari pasar loak mana, barang murahan.
Tiruannya lumayan keren. Tapi kamu nggak bisa bohongin aku. Kamu wanita ini. Kamu tahu ini barang apa? Mau apa? Bawa liontin palsu menipu. Inilah akibatnya. Semua lihat, wanita tua ini tidak hanya merusak barang di toko kita, tapi juga membawa liontin untuk menyamar sebagai ketua. Kurasa dia memang pelaku. Bisa jadi dia datang ke toko kita untuk mencuri barang. Kalian bekerja di sini. Pasti ada orang yang pernah dengar liontin keluarga Song, kan? Semua diam. Berani membela penipu ini. Kalian sekelompok dengannya, semua harus angkat kaki. Manajer, mungkin Bibi ini ada salah, tapi cara Anda memperlakukan orang tua dan menghancurkan barangnya. Bukankah itu berlebihan? Pagi-poa. Kita verifikasi dulu, Bai Yuking. Ini urusanmu ngomong? Diam. Coba ngomong lagi. Bonus bulan dipotong semua. Gaji habis. Hari ini akan tunjukkan akibat menyinggung saya, Zhao, dan menantang grup Song. Orang tua miskin dan keras kepala. Menipu dan mencuri. Menurut kalian, kita harus biarkan orang tua ini bayar ganti rugi sampai bangkrut. Meminta ganti rugi terlalu murah. Hama masyarakat seperti ini harus diberi pelajaran yang panjang. Kasih dia pelajaran. Manajer, jangan pukul orang. Orang tua tidak tahu diri, berani berulah di wilayahku. Kak Mingyu. Orang tua itu merusak barang berharga utama, berani menyamar sebagai ketua. Dia tadi bahkan memukulku. Aku sangat takut. Apa? Dia berani memukulmu, Tengger. Sedang di jalan dan segera sampai. Aku ingin tahu siapa yang berani sentuh wanitaku, Song Mingyu. Berani berpura-pura jadi ibuku. Cepat sini. Aku sangat takut. Dia di sini terus mengamuk. Dengar tidak? Tunanganku dari grup Song segera datang. 3 bulanmu akan segera tiba. Sujud minta ampun. Baik. Nanti tunggu anak datang. Siapa yang akan sujud minta ampun nanti? Lepaskan. Apa yang kalian lakukan? Kak Mingyu, kamu datang. Aku sangat takut. Tidak apa-apa Yuzi. Kamu baik-baik saja? Mana orang yang bikin rusuh tadi? Dia tidak melukai kamu kan? Aku baik-baik saja. Didorong beberapa kali, tangan sakit. Tapi aku lebih takut menyentuh barang mahal di toko. Melukai karyawan lain. Kamu baik hati, Yuzi. Buat masalah di toko keluargaku. Tenang saja, aku akan menyelidiki ini sampai tuntas. Kamu yang terbaik, Mingyu. Aku suruh satpam menguncinya di gudang, agar dia tidak bikin masalah dan melukai orang. Sudah ditangani dengan baik. Yuzi, malam ini ketemu ibuku jangan gugup. Ibuku orang baik, dia pasti akan suka padamu. Benarkah? Aku khawatir, semoga tante puas. Mana mungkin. Kamu sebaik dan pengertian ini, ibuku pasti sangat suka padamu. Yuzi. Sebenarnya hari ini datang. Aku punya satu hal yang lebih penting. Zhao Yuzi, menikahlah denganku. Aku akan baik padamu selamanya. Membuatmu menjadi wanita bahagia di dunia. Mingyu kakak, ini terlalu tiba-tiba. Aku, anak bodoh dari keluarga besar. Mingyu anak bodohku. Lihat baik-baik. Wanita macam apa yang akan kamu nikahi? Orang tua diamlah. Kalau bising lagi, kamu lebih cantik. Suara apa itu? Sepertinya datang dari belakang. Itu orang tua berisik, jangan pedulikan. Kak Mingyu. Aku bersedia menikah denganmu. Aku bersedia menikah denganmu. Tidak benar. Suara ini tidak terdengar seperti keributan biasa. Yuzi. Apa yang baru saja kamu katakan? Dia juga menirukan ibuku. Pria tua masuk dengan tingkah laku mencurigakan.
Saya melihat berpakaian lusuh. Aku ingin dia melihat benda biasa. Dia baik. Saya ingin melihat gelang giok andalan toko. Akhirnya, barang itu rusak dan mereka mencoba. Apa? Gelang giok itu rusak? Gelang giok yang mana? Di dalam kotak kayu cendana. Dia merusak tapi tidak mengaku. Memfitnah kami menjual barang palsu. Kemudian, dia malah mengeluarkan giok palsu. Dia direktur dari grup Song. Kak Mingyu, itu sangat lucu. Bibi itu orang anggun dan elegan. Dia berpakaian begitu datang ke toko. Jelas dia penipu ulung. Berlagak jadi ibuku. Ini memang keterlaluan. Ayo, bawa aku lihat. Siapa yang berani seperti ini? Di dalam sini. Mingyu, jangan dekati. Orang tua itu kuat. Dia gila dan liar. Bagaimana jika dia melukaimu? Aku sudah memanggil keamanan. Keamanan akan datang untuk menangani. Tapi aku sepertinya benar-benar mendengar suara ibuku. Bagaimana mungkin, Mingyu, terlalu khawatir tentang Tante. Tante sedang di rumah mempersiapkan pertemuan malam ini. Ayo pergi. Tempat ini kotor berantakan. Kita tunggu keamanan di luar. Halo. Apa? Penanggung jawab negosiasi pihak lain di timur kota berubah pikiran. Aku harus pergi ke sana sekarang. Baik. Mengerti. Aku akan segera ke sana. Kak Mingyu. Ada apa? Ada urusan mendesak di perusahaan. Ada negosiasi penting. Aku harus pergi sekarang. Tapi di sini. Pekerjaan penting, cepat pergi. Serahkan pada saya. Tunggu keamanan datang, akan jelaskan semua. Serahkan orangnya pada keamanan. Aku berhalusinasi. Aku tidak melihat mobil ibuku di pintu. Yuzi. Malam itu. Malam ikut kamu bertemu ibumu. Makasih sudah repot-repot. Tenang saja. Aku cepat kembali setelah selesai urusan. Akiyang. Buka pintu untukku. Bukankah ini ketua kita yang terhormat? Kenapa jadi begini? Tadi, aku masih dengan anak di luar pintu. Dia bilang ajak aku bertemu ibunya. Sayangnya kamu bukan siapa-siapa. Keluarkan dari mulutmu. Biar kita dengar. Apa pesan terakhir dari ketua? Zhao Yuji. Di depan putraku. Kamu pura-pura baik dan pengertian. Di belakang, berhati busuk. Kau akan kena balasannya. Balasan. Sungguh lucu. Sekarang siapa yang kena balasan? Kamu. Orang tua. Aku beritahu kamu. Song Mingyu pasti akan aku nikahi. Kekayaan keluarga Song pasti aku dapatkan. Siapapun yang berani menghalangi aku akan buat dia menderita. Kamu pikir bisa mengelabui semua orang. Mingyu sementara tertipu olehmu. Cepat atau lambat akan melihat dirimu yang sebenarnya. Diam. Kamu siapa saat Mingyu kembali aku akan bilang kamu mengakui semua kejahatan ini. Dibawa pergi oleh keamanan. Jangan coba memecah belah aku dan Mingyu. Di ruangan gelap. Renungkan pelan-pelannya. Lihat baik-baik. Tanpa perintah saya, jangan biarkan dia pergi. Jangan biarkan dia makan atau minum. Kamu kembali, kamu kembali. Kamu kembali. Biarkan aku keluar. Semuanya datang ke sini. Aku mau kasih kalian pengalaman berharga. Baru saja tuan muda dari grup Song. Akhirnya melamarku. Tahu nggak cara dapetin dia? Bos, ajarin kami dong. Pertama, sikap harus rendah hati. Di depan pria.
terutama di depan pria seperti Song Mingyu, yang kaya dan polos. Harus berpura-pura jadi lembut dan baik hati. Perhatian, seolah tidak menginginkan apapun, semakin begitu. Dia merasa kamu lebih berharga, semakin ingin membelanjakan. Kedua, saat harus bermain trik. Jangan ragu, orang tua di dalam. Tidak tahu diuntungkan, berani menantangku, menghadapi orang itu. Harus buat dia tahu hebatnya aku, buat dia tidak bisa mengeluh di toko ini. Aku bilang dia mencuri, maka dia mencuri. Aku bilang dia menjatuhkan barang itu, memang dia yang jatuh. Tapi Meneer, kalau Tuan Song tahu, Apa yang bisa dia tahu? Pria. Mudah dipengaruhi. manja saja padanya. Tambahkan beberapa tetes air mata, dia pasti akan percaya apapun. Lagi pula, yang terjadi di toko hari ini. Siapapun yang berani bicara, Akan kubuat. tidak bisa bertahan dalam industri ini. Dengar. Aku pasti tidak akan bicara, aku masih menunggu Anda untuk memberi kehidupan yang lebih baik. Akiang, bawa orang tua itu keluar. Halo semua, saya Yuradzi. Hari ini ada kejadian menjengkelkan di toko. Kami menangkap pencuri mengaku sebagai wanita kaya namun mencuri dan menghancurkan barang di toko. Sekarang saya akan mulai siaran langsung. Biarkan semua orang melihat wajah buruk dari sampah masyarakat ini. Lihatlah. Orang ini menghancurkan pusaka bernilai jutaan di toko kami dan menggunakan jimat palsu. Mengaku Direktur Grup Song. Setelah membongkarnya, dia mulai berkelahi. Orang seperti ini menjengkelkan, tidak? Orang tua Gus minta maaf ke keluarga di ruang siaran langsung. Kenapa mau mencuri di toko kami? Apakah karena keluarga Song kaya? Ingin memeras saya? Zhao Yuzi, kamu memutarbalikkan fakta, kamu tidak akan berakhir. Masih berani membantah. Celaka. Kenapa Mingyu kembali cepat? Cepat. Bawa dia ke gudang cepat. Yuzi, barusan itu. Itu orang buat masalah. Akiang bersiap menyerahkannya ke keamanan baru tiba. Kak Mingyu, kau sudah selesai dengan cepat. Saya memikirkan, kamu masih menunggu aku. Cepat-cepat pulang. Oh ya, Yuzi. Di jalan, berpikir. Setelah menikah, beli rumah besar dan jemput orang tua tinggal bersama. Jadi lebih ramai. Kak Mingyu, kamu baik sekali. Aku juga berpikir, tante membesarkan kamu sendiri. Harus berbakti padanya. Yuzi, kamu benar-benar baik hati dan sangat pengertian. Aku telepon ibuku sekarang, memberitahu berita baik ini. Dia pasti senang. Orang tua. Jangan coba-coba trik apapun. Ibu Mingyu ada di sini. Cepat selamatkan aku. Maaf. Nomor yang Anda hubungi mati, silakan coba lagi nanti. Aneh. Ibuku tidak menjawab telepon. Seharusnya pada jam ini. Dia tidak boleh membiarkan telepon tak terjawab. Mungkin tante sedang sibuk. Atau sedang dalam mode senyap. Kak Mingyu, jangan khawatir. Bibi perawatan di salon kecantikan. Tempat seperti itu kadang sinyalnya kurang bagus. Bisa jadi. Salahku terlalu terburu-buru ingin memberitahu ibuku kabar ini secepat mungkin. Kak Mingyu, kamu bilang kita menikah beli rumah besar. Bibi akan setuju? Uang sekecil itu mana mungkin dia peduli. Aku akan bicara pada ibuku. Dia pasti akan mendukung. Yuzi, lamaran barusan terputus. Zhao Yuzi, aku cinta kamu. Maukah kamu menikah denganku? Aku akan menjagamu seumur hidup. Aku bersedia, Mingyu GG, aku bersedia. Pencuri terlihat familiar, mirip Song Li, ketua grup Song di majalah keuangan. Setuju.
Aku juga merasa mirip. Meski pakaian kumal, auranya berbeda dengan orang biasa. Direktur Song dihajar dan dituduh mencuri oleh calon menantu di siaran langsung? Direkayasa demi sensasi, keluarga kayak main gini. Kalau Direktur Song, manajer toko ini bikin merinding. Sao Yuzi. Bayangan, beneran ibu gue? Bukan, Kak Mingyu. Orang siaran langsung salah lihat. Mereka omong kosong. Orang tua mana mungkin tante? Dia penipu, datang untuk cari masalah sama Menipu. Menipu sampai tahu saya punya pusaka keluarga. Menipu sampai saya merasa bayangan belakang familiar. Sao Yuzi. Kau anggap aku bodoh? Bukan, Kak Mingyu. Percayalah padaku, aku mana mungkin membuli Bibi? Yaitu wanita tua itu. Jatuhkan barang. Bilang berpura-pura jadi orang lain lagi. Saya kesal sesak karena marah mulai siaran. Tapi saya tidak memukul dia, tidak. Tidak. Apa yang dikatakan oleh penonton di streaming? Dan di sini, ini noda darah, apa yang terjadi? Sepertinya tadi memukul orang tua itu tidak sengaja terkena. Bagaimana sekarang? Tidak mau bicara ya? Baik. Saya akan lapor polisi sekarang. Panggil keamanan untuk menyelidiki semuanya. Lihat siapa diperlakukan buruk. Siapa yang berbohong. Jangan lapor polisi. Mingyu, jangan. Selesai, jangan lapor polisi. Kalau keamanan datang, akan cek CCTV. Kamera di ruang penyimpanan. Nggak kelihatan semua, pasti tertangkap. Aku dorong dan hina orang tua. Kalau Song Mingyu lihat, pasti citraku di matanya rusak. Juga Bai Yuking mereka. Kalau mereka ngomong, gimana? Kata-kata merugikan saya. Tidak bisa, harus buat orang tua itu mengaku sebelum keamanan datang, harus urus rekamannya. Kenapa tidak bisa lapor polisi? Kenapa dia mengganggu keluarga Song? Aku harus memastikan dia dipenjara seumur hidup. Kakak Mingyu, komentar live streaming. Reputasi tokoku terpengaruh. Banyak netizen tidak tahu fakta ikut menghasut. Kamu bilang keamanan datang. Mobil polisi berhenti di depan pintu. Lakukan penyelidikan lagi. Bisa berjam-jam membuat tamu ketakutan. Berapa besar kerugian ini? Selain itu, kita akan segera bertunangan. Jika berita negatif tersebar, akan mempengaruhi harga saham Song. Juga, jangan sampai masalah ini membesar karena bandel. Biarkan masalah ini kecil. Kamu akan membiarkannya begitu saja? Tentu tidak bisa membiarkannya. Kita selesaikan secara pribadi. Aku sedang meminta Akiang menyiapkan pernyataan pengakuan. Begitu dia menandatanganinya, hitam di atas putih. Mengakui percobaan pencurian. Perusakan properti. Meniru orang lain. Ini adalah bukti yang kuat. Nanti, dia mau menghindar juga gak bisa. Kapan mau menuntut? Bisa menuntut kapan? Baiklah. Bukannya lebih baik menurutmu? Biar dia tanda tangan surat pengakuan, aku mau lihat siapa yang berani ini. Bagus, selama dia sudah tanda tangan, tidak akan ada yang melihat rekaman itu. Tenang saja, Kak Mingyu. Aku akan urus ini, pastikan dia tanda tangan dengan patuh. Orang tua. Kita tanda tangani surat pengakuan ini. Kalau tidak, kamu akan dapat masalah. Saya tidak bersalah. Kenapa saya harus tanda tangan? Jangan banyak bicara, Mbak Zhao suruh tanda tangan, ya kamu tanda tangan. Mingyu ada di luar. Kesempatan terakhir menunjukkan siapa Zhao Yuzi. Aku harus membuatnya melihat surat pengakuan ini dengan matanya sendiri. Baiklah. Aku tanda tangani. Amble. Kamu pintar juga.
Orang tua itu sebaiknya jangan macam-macam, Tanda tangan dengan baik. supaya nggak kena banyak masalah. Xiaojie, sudah selesai. Surat pengakuan sudah ditandatangani. Berhasil. Orang tua itu tanda tangan. Ini sudah pasti. Pak Mingyu. Lihat pengakuan si penipu. Dia mengaku semua ini perbuatannya. Catatan ini. Tidak mungkin. Kak Mingyu, bukti jelas. Kita. Pengakuan ini. Siapa menyuruhnya tanda tangan? Siapa memberinya pena? Itu Akiang. Kak Mingyu, kenapa kamu tanda tangan lebih baik? Bu. Cepat buka pintunya. Buka pintunya. Bu. Ibunya, orang tua itu. Dia benar-benar songli. Habis sudah. MA, benar-benar ibu. Kak Mingyu, dengar penjelasanku, bukan seperti yang kamu, aku tidak tahu, benar-benar tante. Dia menyamar. Mencuri barang kita, pencuri. Mingyu. Sekarang kamu lihat wajah aslinya, kan? Kak Mingyu, percayalah padaku. Aku benar-benar tidak tahu dia adalah Bibi. Dia berpakaian seperti itu. Masuk langsung cari masalah. Dia mengacau. Aku ingin melindungi barang toko. Aku. Lihat. Dia masih bawa ini. Kalung giok palsu buat nipu. Aku marah, aku pecahin. Aku nggak sengaja. Kamu pecahin. Apa ini? Ini kenang-kenangan dari ayahku untuk ibuku. Barang pusaka keluarga Song selama 5 generasi. Ini benar-benar tak ternilai harganya. Token rumah tangga. Harta karun yang tak ternilai harganya. Aku tidak sengaja memecahkannya. Mingyu. Anda masih ingin mengatakan, apakah saya sengaja mempersulitnya? Sao Yuzi. Aku tidak menyangka. Anda sebenarnya. Kak Mingyu, aku salah. Aku benar-benar tahu aku tidak sengaja. Jika tahu itu tante, diberi nyali pun aku tidak berani. Semua ini salah paham. Karena mencintaimu. Aku ingin menjaga kepentingan toko. Bisa maafkan aku sekali? Meskipun kamu tidak tahu dia ibuku. Tapi kemudian, kamu mengurungnya di sini, tidak memberi makan minum. Memaksanya menandatangani surat pengakuan ini. Ya. Ya, Kiang, benar. Kiang salah paham maksud. Aku hanya memintanya untuk menjaganya. Tunggu keamanan datang. Mereka pakai hukuman sendiri. Bahkan memaksa Bibi tanda tangan. Kamu benar-benar hebat, Zhao. Lagi-lagi membuat saya disalahkan. Tuan Song. Nyonya tua. Maaf. Yuzi mungkin hanya panik sesaat. Salah paham. Dia biasanya begitu baik hati. Bahkan tidak tega menginjak semut apakah memang bawahan. Salah paham. Mingyu. Kamu bodoh? Kamu sekarang masih tertipu oleh tampang palsunya? Oh ya. Jelaskan soal siaran langsung. Siaran langsung karena aku sangat marah. Aku kira dia penipu, aku takut dia merusak nama keluarga Song. Jadi aku ingin mengungkapnya agar dia dihukum oleh publik. Kakak Mingyu, aku mengakui aku bertindak berlebihan. Tapi niatku baik. Ingin melindungimu dan keluarga Song. Tolong maafkan aku kali ini. Untuk kepedulianku padamu. Aku janji tak akan berani lagi. Yuzi, kamu. Song Mingyu. Apakah kamu harus dibodohi sampai bangkrut? Mengusir ibu dan anak dari keluarga Song, baru kamu sadar? Tante. Saya salah, silakan pukul atau marahi. Tapi perasaan saya untuk Mingyu tulus. Aku mencintainya. Baiklah. Keluarkan rekaman CCTV toko, biar Mingyu bisa lihat. Sebelum dia datang, bagaimana kamu mencintainya? Bagaimana kamu hormati ibunya? Celaka, rekaman CCTV kamera di depan gudang. Benar. Cek kamera pengawas. Di mana CPU komputer? Jangan biarkan mereka lihat kamera. Ya, benar. Lihat kamera. Kamera buktikan tak bersalah. Akiang.
kamu temani Tuan Song cari kamera. Terutama di depan pintu gudang. Tuan Song, aku akan bantu kamu. Tuan Song, Nyonya tua. Aneh sekali. Rekaman kamera di pintu gudang sepertinya hilang. Baru saja di waktu itu tidak ada. Bagaimana bisa? Kebetulan sekali. Kak Mingyu, rekaman masih ada. Lihat. Pas datang pertama kali. Awalnya sikapku tidak terlalu baik. Tapi, tidak berlebihan. Tapi kemudian, dia ingin melihat barang paling berharga dan memecahkannya. Aku baru marah waktu itu. Lalu terjadi perdebatan. Apakah hanya kesalahpahaman? Saat ini kamera pengawas rusak. Atau maksudnya ibu? Sengaja agar aku menjauh dari Yuzi. Bermain peran untuk menyusahkan Yuzi. Jangan-jangan memang ada kesalahpahaman. Mingyu. Kamu memilih percaya kebetulan yang buruk, daripada percaya pada yang kamu lihat dan dengar sendiri? Bu. Bisakah tidak berpikir buruk tentang orang lain? Yuzi tidak tahu cara menangani kejadian mendadak. Metodenya saja yang salah. Kamu bicara apa? Pikir aku ribut tidak karuan? Kakak Mingyu, terima kasih percaya padaku. Tante, sebanyak apapun kesalahan, semua itu salahku. Akulah yang membuat kamu marah. Mau pukul atau hukum aku terima. Tapi jangan karena masalah. Salahkan kakak Mingyu. Ibu. Kamu juga dengar. Yuzi tahu dirinya salah. Lihatlah dia, kamu sudah membuatnya ketakutan. Kakak Mingyu, kamu juga jangan salahkan, tante hanya peduli padamu. Tapi, pusaka yang rusak itu. Gelang giok itu. Bagaimana ya aku? Tidak sengaja, terjatuh saat tarik-menarik. Hanya gelang giok saja. Kamu kan tidak sengaja. Aku tidak akan menyalahkanmu. Kakak Mingyu, baik sekali. Baiklah. Bagus, hancur ya hancur. Song Mingyu, kamu benar-benar anak baikku. Kamu dan wanita ini kompak sekali, membuatku jadi terlihat buruk. Jalan Jaik Werzeng Keluarga Song. Tidak sebanding wanita ini. Beberapa tetes air mata palsu. Jalan Jaik Werzeng Keluarga Song. Tak sebanding dengan wanita ini. Beberapa tetesan air mata palsu. Bu. Mau aku harus gimana? Haruskah aku mengusirnya? Tidakkah bisa beri dia kesempatan? Beri kesempatan. Untuk terus menipumu. Untuk terus menghancurkan keluarga. Hari ini tegaskan di sini. Selama aku masih hidup. Wanita ini. Jangan harap bisa masuk ke rumah Song. Kak Mingyu, aku tidak mau meninggalkan. Aku benar-benar mencintaimu, Tante. Tolong biarkan kami bersama. Tuan Song, Nyonya tua. Saya punya sebuah video yang bisa menjelaskan kebenaran. Bai Yuking, apa yang kamu lakukan? Kamu bawa video palsu fitnah saya, kan? Saya tahu. Kamu selalu iri sama mau rebut kesempatan juga. Video apa? Palsu. Semuanya palsu, itu hasil edit. Kakak Mingyu, jangan percaya padanya. Bai Yuking sengaja menjebak aku. Dia tidak suka aku bahagia. Menjebak kamu. Sao Yuzi. Sudah sampai sekarang. Kamu berdalih. Kamu ini perempuan. Kamu memukul ibuku. Mengunci dia. Memaksanya menandatangani pengakuan bersalah. Memecahkan giok ayah. Pura-pura kasihan demi simpati. Apakah aku tidak cukup baik padamu? Kamu mempermainkanku seperti bodoh. Bukan begitu, Kak Ming. Dengarlah penjelasanku. Aku benar-benar mencintai. Diam. Cintamu membuat merasa mual. Sao Yuzi. Termasuk kamu. Mulai sekarang. Segera keluar dari grup Song. Kalian dipecat. Akan memberitahu Departemen HR. Tuliskan apa yang terjadi hari ini. Arsip kalian. Nanti kita lihat, siapa berani pekerjakan kalian di industri ini. Yang membantu kejahatan dan cari muka seperti ini. Tuan Song. Saya salah. Ini karena manajer Zhao memaksa saya bicara. Ampuni saya kali ini. Bu. Saya salah, mata buta. Hati tertutup lemak babi. Aku benar-benar salah. Pukul aku saja. Mingyu, bangunlah. Sadar kesalahan dan mau berubah itu baik. Ibu hanya sayang kamu. Pemandangan mengharukan antara ibu dan anak yang harmonis. Song Mingyu,
tidak akan berakhir. Masalah ini tidak akan selesai begitu saja. Kalian ambil segalanya dariku, tidak akan biarkan kalian senang. Terutama kamu, Bai Yuking. Kamu wanita itu, berani menjebakku. Tunggu saja. Berhenti. Zhao Yuzi, kamu mengganti barang berharga di toko. Memukul dan memfitnah orang lain. Kejahatan ini. Kau pikir bisa lolos begitu saja? Oh ya, masih ada beberapa hal ini. Cukup untuk membuat harga saham grup Song anjlok. Membuat Song Mingyu kehilangan reputasi yang bagus. Apa itu? Selalu berjaga-jaga itu perlu. Sebenarnya, aku berencana menggunakannya di saat penting. Tak disangka. Kalian memaksaku. Zhao Yuzi, kamu benar-benar tak bisa diselamatkan. Sudah sampai saat ini. Kamu berpikir untuk mengancam. Kalian yang membuatku terdesak. Song Mingyu, kalau menyesal sekarang, minta maaf di depan semua orang. Janji untuk menikahiku dan bikin wanita tua ini tidak mengganggu kita lagi. Aku pertimbangkan menghancurkan barang ini kalau tidak. Sampai jumpa di berita. Jaiza. Barang bagus yang kamu ceritakan. Termasuk apa yang baru kamu katakan? Sayangnya, saya merekam lagi. Kamu sengaja edit video. Fitnah dan pemerasan. Perlu saya bantu unggah ke internet biar semua orang lihat. Berapa banyak rencana cadanganmu? Zhao Yuzi, Kamu mencuri. memfitnah orang lain ditahan ilegal. Dan melakukan pemerasan. Satu persatu ini. Cukup buat kamu merenung di dalam sana. Jangan lapor polisi. Halo, kantor polisi, saya mau melapor. Tidak boleh, aku tidak bisa mas. Aku harus cari cara menenangkannya dulu. Kak Mingyu, jangan lapor polisi. Aku tidak sengaja, aku tahu aku salah. Kamu maafkan aku, ya? Kumohon padamu. Ketidaksengajaanmu bisa menghapus semua yang kau lakukan pada ibuku? Kamu memukulnya. Secara ilegal menahannya. Bahkan merusak peninggalan ayahku. Mingyu. Katanya kalau dia tidak mau pergi. Boleh. Jadi kita bicarakan masalah kompensasi. Saya akan bayar, Bibi. Saya mau baik. Kamu dan Mingyu bisa memaafkan saya. Berapa saya bersedia bayar? Bayar. Kamu sanggup bayar? Kalung giok yang kamu jatuhkan adalah satu-satunya kenangan dari ayah Mingyu kepada juga sebagai simbol dari pemimpin grup. Nilai kalung itu bukan pada material gioknya, tetapi pada warisan yang diwakilinya. Saya mengerti, Tante. Sebutkan harganya, saya pasti akan cari. Saya juga tidak minta banyak. 2 miliar. Bibi, Anda bercanda, kan? Hanya sebuah liontin giok. Bagaimana mungkin? Bercanda. Zhao Yuzi. Kamu kira warisan keluarga Song adalah barang murahan? Sejarahnya bisa ditelusuri ke dinasti Qing. Dibuat oleh pengrajin terbaik. Nilai budaya dan kepercayaan keluarganya tak ternilai dengan uang. Ibuku meminta ganti rugi 2 miliar. Karena kita punya hubungan baik di masa lalu. Itulah sebabnya dia memaafkanmu. 2 miliar. Bagaimana bisa saya memberikan? Tidak bisa. Baru saja kamu yakin bilang, akan menanggung berapapun. Kak Mingyu, tolong bantu. Aku tahu di hatimu masih ada aku. Kita punya banyak kenangan. Kau sudah lupa? Aku tahu aku salah. Aku tidak akan berani lagi. Tolong bantu aku. Kenangan indah. Jangan berpura-pura, Zhao Yuzi. Seperti kata ibuku, bayar ganti rugi 2 miliar. Atau, tunggu keamanan datang mengejar. Kamu sendiri pilihlah. 2 miliar. Mau paksa? Baik. Kalian tidak berperi kemanusiaan. Jangan salahkan aku kalau aku sulit. Kalian jangan berharap senang. Song Mingyu, begitu tega. Kita sudah lama bersama. Perasaanku padamu, apakah kamu tidak merasakan ketulusan? Ketulusan. Ketulusanmu. Sengaja menghitung untuk menjebakku. Adalah melukai ibuku dengan kejam begitu? Zhao Yuzi, jangan bicara lagi soal ketulusan. Itu menghina kata tersebut. Bukan, aku mencintaimu. Aku akui awalnya pakai trik. Tapi kemudian, aku benar-benar jatuh cinta padamu. Sintimu adalah menukar harta warisan. Memukul dan menghina ibu mertua, penahanan ilegal, memaksa orang menandatangani. Zhao Yuzi. Jangan menipu diri sendiri, kamu cintai kekayaan dan status keluarga Song. Adalah perasaan yang membuat meremehkan orang lain. Kamu tidak mengerti apa itu cinta.
Omong kosong. Kenapa kamu berkata begitu? Karena ketua tinggi diagung-agungkan. Jadi kamu bisa menilai cintaku semaunya. Ya. Aku memang pernah miskin. Takut kembali ke kehidupan sulit. Tapi, perasaanku pada Mingyu tulus. Cukup, Zhao Yuzi. Hentikan pembelaanmu itu. Jika cintamu benar, bagaimana tega pada ibuku? Saat itu, tak tahu tante. Kalau saya tahu, bagaimana mungkin? Tidak tahu. Kalau begitu kenapa mengeluarkan liantan keluarga kamu pekakan? Kurang aku paksa tanda tangan surat penggak. Apakah saat itu, kamu juga tidak tahu? Saat itu aku sangat marah. Kupikir itu palsu. Zhao Yuzi. Sampai sekarang kamu berkilah. Kamu yang memecahkan liontin karena kamu ingin menghancurkan bukti identitasku. Baiklah, teruskan menipu Mingyu. Kamu benar-benar jahat. Kenapa kalian semua harus memaksa aku begini? Aku hanya ingin bahagia saja. Aku tidak mengerti. Aku benar-benar tidak bisa mengerti. Yuzi, ingat pertama kali kita bertemu? Waktu itu kamu bukan seperti ini. Waktu itu begitu baik hati. Begitu pengertian. Kamu suka membantu, bersedia menolong orang sekitar. Matamu penuh cahaya. Tapi sekarang kenapa jadi begini? Kenapa? Bukan karena kamu atau ibumu. Karena keluarga Song kalian. Kalian yang membuat aku jadi begini. Mingyu. Kenapa masih berpikir tentang kesan pertama padanya? Apa yang dia lakukan saat itu? Sehingga kamu yakin dengan karakternya? Bahkan sampai berani menentangku? Waktu itu, aku baru mengambil alih sebagian bisnis grup. Dan tidak ingin diperlakukan istimewa. Menyembunyikan identitasku dan pergi. Aku melihat Zhao Yuzi, dia belum jadi manajer toko. Dia bersemangat pada semua orang. Sama-sama suka menolong. Bahkan melihat mereka yang jelas-jelas tidak ingin membeli, hanya ingin melihat-lihat saja, tetap disambut dengan hangat. Dia menjelaskan tanpa henti. Ada lagi. Pernah suatu kali, teman kerja keluarganya sakit, butuh uang. Dia langsung mentransfer semua tabungannya. Dia jadi sukarelawan di tempat penampungan hewan. Saat itu aku merasa, dia berbeda dari gadis-gadis lain yang peduli pada statusku. Mingyu. Apakah kamu pernah berpikir, semua ini sangat mungkin hanya sandiwara darinya? Tidak mungkin. Aku menyamar dengan sangat baik. Dia tak punya alasan untuk berpura-pura di depanku. Pak Song, hal yang baru Anda katakan. Saya tahu beberapa detail dalam. Ji Yuing. Diam. Kau di sini untuk berbohong? Apakah kau ingin memanfaatkan situasi? Apa yang kau ketahui? Katakanlah. Pak Song, Anda sering membantu rekan kerja relawan ke penampungan. Hal-hal ini benar-benar terjadi. Hanya saja, orang yang melakukan ini became a manager. Tidak mungkin. Saya melihatnya sendiri. Tun Song. Yang Anda lihat, orang sering membantu rekan kerja pergi penampungan. Ini saya. Hanya saja, manager. Beberapa hari sebelum inspeksi toko, dia mengetahui identitas asli dan jadwal Anda. Bai Yuking, kamu cemburu padaku. Membuat cerita palsu di sini. Kamu merasa puas ya? Dia menemukanku dengan iming-iming promosi dan beberapa gaji. Cara kurang bersih mengancamku. Memintaku menyerahkan semua perbuatan baikku padanya. Dia bilang, hanya perlu kesempatan ini mendekatimu lebih unggul. Di masa depan, manfaatnya banyak buatku. Saat itu karena tekanannya. Aku jadi bingung sesaat. Baik, diam saja. Apa? Semua kamu lakukan. Zhao Yuzi menggantikanmu untuk mendekatiku. Dia melakukannya untuk mendekat. Lalu selanjutnya, kamu mulai memperhatikannya. Dia mengandalkan semua itu. Diangkat jadi manajer toko, pegawai yang tahu rahasianya. Entah dibeli olehnya. Dia ingin memecat mereka. Zhao Yuzi, ternyata kamu dari awal hanya sebuah tipuan besar. Kamu benar-benar licik dan perhitungannya. Kalau itu aku yang merencanakan, lalu kenapa? Bai Yuking. Kamu ini lucu sekali. Pantas kamu jadi pelayan biasa. Aku menggantikanmu itu sudah baik sekali. Ya, aku memang menipumu. Apa itu salahku, Tuan Muda Song? Sangat naif dan mudah ditipu. Pergi sana, pergi ke penjara. Aku tak mau melihat wajah menjijikanmu sedetik pun. Penjara, Song Mingyu. Kamu lupa. Kamu janjian belikan aku rumah mewah. Rumah mewah itu bernilai beberapa miliar. Kamu, anak tertua keluarga Song, tidak akan ingkar janji, kan? Bisa menutupi uang gelang. Lebih dari cukup. Zhao Yuzi, ketidakmaluanmu membuka wawasan saya. Siapa yang setuju membelikan rumah mewah?
Tidak mampu ganti rugi. Baiklah, Kalau begitu, kita bertemu di kantor polisi. Song Li. Jangan terlalu menindas orang. Keluarga Song punya banyak harta. Haruskah kalian memaksa wanita lemah? Wanita lemah. Zhao Yuzi, kamu gadis paling kejam ku kenal. Jangan buang-buang waktu lagi. Tunggu keamanan datang saja. Baik, baik. Keluarga Song sangat berkuasa, tidak bisa melawan. Kalian ingin memaksaku, ya? Aku akan mengungkapkan semuanya. Song Mingyu, kamu pikir kamu orang yang begitu baik? Kamu lupa, bagaimana memaksaku? 3 bulan lalu, kamu mabuk. Memaksaku masuk hotel. Aku berusaha keras tenagamu terlalu kuat. Setelah itu, aku menemukan hamil. Aku sangat takut, tapi tak berani bilang ke orang. Aku sendirian. Pergi untuk aborsi. Apa yang kamu omongin? Kapan memaksamu? Aku nggak tahu soal hamil atau aborsi. Zhao Yuzi, kamu gila ya? Zhao Yuzi, kamu hanya ingin lepas dan berani kamu membuat kebohongan jahat. Apa kamu tidak punya batasan? Omong kosong. Aku punya bukti. Ini, catatan operasi keguguran. Dan juga, di kamar hotel. Rekaman video diam-diam saya walau gambarannya gelap. Tapi, bisa dengar dengan jelas. Suara kamu memaksa saya, juga karena saya tidak memukul saya. Ini, jejak kekerasan terhadap saya. Palsu. Semua ini palsu. Zhao Yuzi, kamu memalsukan bukti. Keluarga Song kuat. Mereka hanya menindas wanita yang rentan seperti saya. Mereka puas dan kini ingin menyingkirkan saya. Mereka bahkan menuduh saya telah mencuri dan sekarang. Bahkan aku pun terpaksa mengalami dipaksa. Bukti kekerasan dalam rumah tangga, kamu masih tidak mau mengakuinya. Keluarga semua, kalian semua melihatkan. Wajah asli grup Song. Ketua, membiarkan anaknya setelah itu masih membalikan fakta. Tolonglah semua orang, bantu aku mendapatkan keadilan. Terlalu keterlaluan, apakah punya uang bisa semena-mena? Pelaku kekerasan rumah tangga harus ditangkap. Nenek itu kelihatan anggun, tapi tak disangka hatinya begitu kejam membantu anaknya mengganggu orang lain. Jangan dengarkan omong kosongnya, dia berbohong. Video itu palsu. Video itu pasti telah diedit dengan niat jahat. Editing. Song Mingyu, berani buat tapi tak berani tanggung jawab? Tidak mengenali suaramu sendiri? Jangan. Sakit sekali. Tolong. Suara itu memang dia. Dasar sampah, laporkan. Laporkan si pemaksa ini. Kau, wanita, awal sudah rencanakan ini. Kau sudah siapkan hal seperti ini. Apa sebenarnya yang kau mau? Aku mau apa? Sederhana saja, cabut tuduhan terhadapku. 2 miliar itu juga dihapuskan. Dan kamu, Song Mingyu, harus minta maaf terbuka padaku, mengakui kamu memaksa dan menganiaya aku. Dan segera menikahiku. Kamu mau apa? Ingin mengancam korban? Benar. Melihat kamu berdandan rapi, berhati jahat, kalian ibu dan anak, bersama-sama menggertak gadis kecil. Semua tetap tenang. Banyak keraguan dalam masalah ini. Jangan terpedaya oleh kata-katanya. Keluarga Song kami akan mengungkap kebenaran dan memberikan penjelasan. Penjelasan. Masih mau penjelasan apa lagi? Apa harus memaksa saya di sini baru dianggap penjelasan? Anakku sudah tiada, kehormatanku hancur. Sekarang saya hanya ingin menuntut keadilan, kenapa sulit sekali? Hei, apa? Harga saham anjlok, sudah ada komentar buruk tentang aku online. Cepat sekali menyebarnya. Harga saham Song Group jatuh bebas, ada berita paksaan dan kekerasan dalam rumah tangga. Song Group menindas wanita lemah. Beberapa istilah ini sudah masuk 3 besar tren pencarian. Ini semua ulahmu, merencanakannya sejak awal. Aku sudah bilang, aku punya sesuatu yang bisa mengguncang harga saham Song Group jika kamu tidak setuju dengan syaratku. Belakang ada yang lebih seru menunggumu. Zhao Yuzi, kau kira dengan cara rendah begini bisa menjatuhkan keluarga Song? Bisa atau tidak? Coba saja lihat. Ketua Song. Opini publik ada di pihakku. Katakan, bagaimana jika aku berikan video lengkap putramu memaksaku ke keamanan? Keamanan. Apakah mereka akan datang kepadaku, korban ini, atau mengundang anak kesayanganmu ke kantor polisi minum teh?
atau mengundang anak kesayanganmu minum teh. Bagaimana, Ketua? Tuan Muda Song? Sudah dipikirkan baik-baik? Apakah setuju dengan syaratku untuk menjaga reputasi keluarga Song? Atau membiarkan mengungkapkan video lengkap ini kepada publik? Kita sudah sampai ke titik akhir. Xiao Yuzi, jangan harap. Meski nama hancur, saya tidak akan menikahi wanita seperti kamu. Siapa yang peduli kamu menikah? Yang saya mau adalah gelar Nyonya Song. Dan keuntungan di balik gelar itu. Gelar itu, hutang 2 miliar. Semuanya akan lunas. Aku masih bisa menikmati milik keluarga Song, kekayaan. Untuk nanti, kita akan main masing-masing, tidak saling mengganggu. Xiao Yuzi, Kamu terlalu tinggi menilai dan rendah menilai keluarga Song kami. Dari video diedit niat buruk dan satu catatan medis yang dipalsukan bisa membuat kami patuh. Kalau tidak apa, opini publik sepenuhnya mendukung saya. Tunggu sampai keamanan tiba. Penyelidikan pertama adalah paksaan Song Mingyu terhadap saya. Akhirnya tidak jelas. Reputasi grup Song akan rusak. Saham keluarga Song mungkin akan turun beberapa batas harian lagi. Kerugian ini lebih besar dari 2 miliar. Kamu yang palsu tidak bisa. Video kamu sudah diedit. Catatan medis dipalsukan. Selama ada penyelidikan pasti bisa menemukan celah. Ya kalian silakan periksa. Lebih cepat selidiki atau cepat ungkapkan. Aku bilang dengan jelas. Di tangan ada lebih dari video ini. Ada juga foto-foto intim kami. Segera setelah aku beri sedikit bocoran. Kalian akan sangat sibuk, kan? Kalian akan sibuk, kan? Bagaimana? Setuju denganku? Atau hentikan kerugian sekarang? Atau tetap ingin bertarung denganku? Grup Song akan mengalami kerugian besar. Direktur Song, Anda orang yang pintar. Kamu seharusnya tahu cara memilih. Zhao Yujie. Kamu memang pintar dalam melihat peluang dan pandai memanfaatkan opini. Tapi, kamu membuat kesalahan besar. Kesalahan apa? Kamu meremehkan tekad ibu yang ingin melindungi anaknya. Meremehkan keluarga Song dalam menggerakkan sumber daya. Pikir bisa mengandalkan barang palsu. Bisakah kamu mengancamku? Kalau begitu, cobalah. Aku akan menunjukkan video Song Mingyu yang memaksaku sekarang. Diserahkan kepada petugas. Itu tergantung pada apakah petugas keamanan percaya padaku, korban, atau pada keluarga berkuasa dan suka. Xiao Yuzi, jangan melakukan hal-hal. Pergi dari sini. Dasar penjahat kompulsif. Bagus. Kamu mau lapor polisi kan? Ayo kita pergi bersama. Kebetulan. Saya juga mau lapor. Lapor kamu karena consumer nama baik. Penipuan dan pemerasan. Bukannya kamu punya video lengkapnya? Keluarkan. Serahkan ke keamanan. Departemen Teknologi lakukan pemeriksaan. Lihat ada jejak pengeditan. Coba temukan yang kamu katakan. Bukti paksaan yang nyata. Lalu catatan keguguran. Aku akan mengundang ahli medis terbaik. Ahli forensik untuk memeriksa keasliannya. Zhao Yunzi. Apa hukumannya memalsukan dokumen medis dan bukti penting? Kamu pasti sudah sangat tahu. Betul. Xiao Yuzi, kamu mau main, kami temani bermain. Divisi hukum Song bukan main-main. Tapi, saat kebenaran terungkap, kamu harus menanggung tanggung jawab hukum. Dan juga ganti rugi atas kerugian reputasi dan ekonomi yang ditimbulkan kepada grup Song. Bagaimana? Petugas keamanan benar-benar dan buktiku tak bisa diuji. Apakah rusak semua? Tidak bisa. Aku tidak bisa dipenjara. Tidak bisa. Jangan biarkan mereka. Aku harus cari cara keluar. Betul. Sebelum keamanan datang, mari kita hitung hal lain. Anda mencuri barang berharga dari toko. Cara menghitung. Mencuri. Tante. Tidak bisa marah padaku. Itu cuma karangan belaka. Apa yang kucuri? Mama, pencurian apa? Kamu pikir yang kamu pecahkan itu gelang giok warisan yang asli? Itu hanya replika. Tidak mungkin. Itu jelas. Jelas apa? Xiao Yuzi, bagaimana kamu tahu itu jelas? Seperti apa gelang giok asli, kamu pernah lihat? Aku ini manajer toko. Aku
Tentu saja, saya pernah maksud saya. Gelang setiap hari ada di sana. Semua orang bilang itu. Barang berharga toko. Barang berharga asli. Namun 3 bulan yang lalu, kamu sudah menggantinya dengan tiruan yang cermat. Tadi saat saya menyentuhnya, berat dan teksturnya tidak cocok. Bukan hanya gelang giok ini. Beberapa barang keramik mahal di toko juga telah kamu tukar. Diganti dengan barang tak berharga. Kamu menuduh tanpa bukti. Bukti apa? Zhao Yuzi, kamu pikir semua orang berlaku seburuk dirimu? Bu. Yakin? Mingyu, Bu. bermain dengan barang antik saya masih punya kemampuan. Barang-barang palsu ini mirip dengan aslinya. Tetapi, hanya ahli yang bisa membuat tiruan yang seotentik ini. Dan juga, bisa diam-diam. Menukar di toko tanpa diketahui. Zhao Yuzi, kamu ini manajer toko, tidak bisa lepas. Kamu bohong. Semua ini hanya dugaanmu. Kamu ingin mencemarkan nama baikku. Petugas keamanan, tolong. Mereka memfitnah dan ingin menyerangku. Petugas keamanan. Tepat waktu, kami ingin melapor. Menuduhnya banyak kejahatan. Pencurian, consumer nama baik, pemerasan, dan sekarang curiga. Pencurian berharga di toko. Apa yang terjadi? Siapa yang melapor? Seritak Anla. Pak keamanan. Mereka membuli saya. Dia memaksa saya dan menyiksa saya. Ibunya menuduh saya mencuri. Saya punya bukti. Pak keamanan, tentang paksaan dan kekerasan, akan beri bukti nanti bahwa dia malu. Perlu kami tangani sekarang adalah masalah pencurian besar di toko. Tidak mencuri. Dia bilang tukar barang antik. Mana buktinya? Keluarga Song memberikan barang palsu. Atau barangnya palsu saat kami terima. Sekarang kalian salahkan padaku. Zhao Yuzi, kamu masih beralasan. Yuking sudah minta asisten membawa dokumen. Kamu bisa ambil di pintu. Baik, bos. Setiap barang berharga yang masuk di toko kami pasti ada foto resolusi tinggi dan rekaman video, serta laporan penilaian dari lembaga berwenang, beserta sertifikatnya. Saya sudah membawanya. Ini adalah catatan awal gelang giok yang ditukar. Coba lihat warna dan teksturnya. Lihat ini sekali lagi. Serta ini. Glasur asli halus, tanah liatnya lembut. Sementara barang palsu terlihat kaku dan ringan. Perbedaannya terlihat jelas. Tampaknya memang ada sedikit perbedaan. Ini. Apa artinya ini? Mungkin dia. Dari Yuking. Dia sering kerja malam. Kesempatan terbaik untuk Sudah kuduga. Kamu akan menyalahkan otak masalah. Lihat buktinya. petugas keamanan. Dia iri aku sebagai manajer. Dia pasti saat bekerja malam hari. Menukarnya. Kalian harus periksa dia. Kamu omong kosong. Aku tidak pernah melakukan itu. Yuking, jangan khawatir. Yang bersih akan tetap bersih. Yuching, kamu ambil foto dan video saat tunjukkan pada paman keamanan. Ada aturan di toko. Saat pergantian shift malam, perlu mengambil foto barang penting. Hehe. Ketika kerja shift malam, saya mengambil foto untuk menghindari kebingungan saat ada masalah. Pak Polisi, lihat ini. Foto diambil Rabu malam lalu. Gelang giok dan porselen ini masih ada. Setiap foto punya waktu spesifik. Jika saya mengganti barang, kenapa harus mengambil foto ini? Setiap foto diambil konkret. Catatan ini sangat lengkap. Tampaknya pelayan putih ini bersih. Mungkin pelayan baru. Atau Zhao Yuzi, jangan alihkan perhatian. Kalau saya berani mengatakan ini, saya punya bukti mengarah padamu. Halo asisten Lee, kirimkan apa yang telah ditemukan. Ada beberapa bukti. Sudah saatnya keamanan melihatnya. Baik, Ketua. Dokumen sudah dikirim ke ponsel Anda. Ketua, petugas keamanan, dari penyelidikan, kami menemukan Nona Zhao Yuzi mengunjungi bagian barat. Pegadaian Jubao Xuan.
Baru saja saya kirim ke ketua rekaman video dan catatan waktu serta rekening pribadinya. Ada beberapa transfer besar dari akun yang tidak diketahui. Jumlah lebih dari 20 juta yuan. Tidak sesuai dengan pendapatan normalnya. 20 juta. Zhao Yuzi kamu. Saya tidak. Itu adalah saya menggadaikan perhiasan saya. Harry Sam. Zhao Yuzi. Kamu masuk ke grup Song. Hanya 2 tahun. Gaji manajer tidak rendah. Tapi setahuku, uang digunakan beli barang mewah untuk mempercantik diri. Dari mana kamu mendapat perhiasan jutaan itu? Gadaikan perhiasanmu. Itu warisan keluargaku. Sampai saat ini kamu masih berbohong. Waktu itu bilang apa ke saya? Katanya keluargamu miskin. Orang tua kamu cuma pekerja biasa, untuk bayar sekolah kamu utang banyak. Utang saya bantu kamu lunasin. Petugas keamanan, Ibu Zhao Yuzi 3 bulan lalu membeli tunai apartemen di pusat kota. Senilai 8 juta yuan. Adiknya. 2 bulan lalu, membeli mobil mewah senilai jutaan. Sumber dana tersebut. Transfer besar ke akun Zhao Yuzi. Sudah diterima. Waktu sesuai. Kau bicara omong kosong, kau fitnah aku. Satpam lihat lagi. Kontrak rumah. Salinan catatan pembelian mobil. Penerima semuanya mengarah ke keluarga Zhao Yuzi. Zhao Yuzi. Kau bilang keluargamu miskin makanya kamu bekerja keras untuk cari uang. Kamu anggap aku sebagai apa? Sebagai ATM ya. Petugas keamanan. Sekarang ada saksi dan bukti. Zhao Yuzi mencuri barang toko dalam jumlah yang sangat besar. Faktanya jelas. Silakan tangani dia sesuai hukum. Nona Zhao Yuzi. Anda diduga mencuri. Ikuti saya ke kantor keamanan untuk membantu penyelidikan. Aku tidak pergi. Aku tidak mau masuk penjara. Kak Mingyu. Kali ini tahu salahku. Tolong maafkan aku demi kenangan masa lalu. Kumohon. Kenangan. Antara kita tidak ada kenangan baik. Bukan begitu. Aku mencintaimu. Aku melakukan itu karena aku Aku ingin layak untuk. Aku ingin keluarga. Hidup lebih layak. Aku tak mau diremehkan lagi. Diam, aku tak percaya satu kata. Ada bukti dan saksi. Kau akan merenung di penjara nanti. Kesombongan dan kejamnya dirimu sungguh melampaui dugaanku. Apa yang terjadi padamu hari ini adalah akibat perbuatanmu sendiri. Aku menyesal. Aku benar-benar menyesal. Ayo pergi. Mingyu, sudah ya? Semua sudah berlalu. Maafkan aku, Ibu. Aku yang bodoh. Aku yang brengsek. Membuatmu menderita. Hampir saja. Ibu tidak menyalahkanmu. Belajar dari kesalahan. Setelah kejadian ini, enggaklah melihat orang. Harus melihat esensi di balik tampilan. Yuking, kamu anak baik, tenang, baik hati, dan jujur. Mulai sekarang, toko ini akan kamu kelola. Director. Saya takut belum bisa melakukannya. Ibu saya bilang kalau kamu bisa. Kami semua percaya padamu. Terima kasih, Pak Ketua. Terima kasih, Pak Song. Kami berusaha sebaik mungkin. Baiklah Mingyu. Biarkan Yuching yang mengurus di sini. Mari pulang bersama ibu. Ada beberapa hal. Kamu perlu bicara dengan ibu. Kamu juga butuh waktu untuk merenungkannya. Baik. Bu. Aku minta maaf padamu. Aku tidak tahu cara memperbaiki kerusakan padamu. Aku dibutakan oleh keserakahan, dan membuatmu menderita. Setiap kali aku menutup mata, dia menghina, memukul, memaki dirimu, aku ingin menampar diriku. Apa aku ini anak yang baik? Mingyu. Apa yang kamu lakukan? Bu, aku salah. Aku hampir menikahi wanita berhati ular. Hampir menyakiti ibu, menghancurkan keluarga Song. Aku bodoh dan brengsek. Sudah cukup, Mingyu. Semua sudah berlalu. Ibu baik-baik saja. Ibu sudah melewati banyak cobaan. Sedikit kesedihan ini yang tidak bisa mengalahkanku. Bu. Aku sendiri tidak bisa melewatinya. Setiap aku memejamkan mata, teringat saat diseret ke ruang penyimpanan. Aku tidak bisa memaafkan diriku. Mingyu. Dengarkan. Hidup ini. Siapa yang belum pernah salah jalan? Siapa yang belum pernah salah lihat? Tapi yang penting adalah bukan tenggelam dalam penyesalan, melainkan dari kesalahan itu
Belajar apa? Saya belajar. Tidak bisa menilai orang dari permukaan. Tidak bisa bersikeras sendiri. Tidak bisa mengabaikan nasihatmu. Belajar dari kesalahan. Kejadian kali ini adalah ujian bagimu. Tapi juga pertumbuhan. Yang penting sekarang adalah refleksi diri. Tenangkan hati, tenangkan diri. Tapi aku tidak tahu harus bagaimana. Aku tak punya muka untuk kembali ke kantor menghadapi para karyawan itu. Kalau begitu, tidak usah kembali ke markas dulu. Mulai besok, berhenti dari semua jabatan di grup. Kembali ke toko barang antik. Mulai dari dasar. Kembali ke toko barang antik. Itulah tempat yang harus kamu perjuangkan. Dan juga tempat kamu harus bangkit kembali. Kamu bantu Yuking. Belajar baik-baik dengannya. Bagaimana cara berbisnis, bagaimana cara mengenali, bagaimana menjadi sabar. Tunggu sampai kapan? Ibu kamu dewasa. Kamu bisa kembali. Bu. Saya dengar Anda. Saya pasti belajar dengan baik. Tidak akan mengecewakan Anda lagi. Anak baik. Ibu percaya kamu. Putra ibu tidak mudah dikalahkan. Yuqing. Direktur Anda datang. Dikelola dengan baik. Lebih hidup dari sebelumnya. Terima kasih pujiannya, Ketua. Saya hanya berusaha melakukan yang terbaik. Saya ingat porcelain yang Cheng ini. Sudutnya tidak tepat, tidak menunjukkan keindahan warnanya. Sekarang sudut ini sangat tepat. Catcher ingat jelas, saya mencari banyak informasi, sudut ini, yang bisa menonjolkan keanggunannya. Hujan cerah. Aku ingat. Sebelumnya Xiao Yuzhi. Sangat mempersulitku. Di toko yang banyak karyawan, hanya kamu yang berani ambil risiko dipecat. Untuk berbicara adil. Director, itu harus kulakukan. Aku hanya tidak suka dia seperti itu mengganggu orang. Tidak semua orang punya keberanian dan kebaikan seperti itu. Saat Mingyu sedang dibutakan, dan semua orang membungkuk pada kekuasaan. Hanya kamu. Tetap sadar dan baik hati, itu sangat langka. Setelah mengamati, saya percaya pada kepribadian dan kemampuanmu. Jadi saya memutuskan untuk secara resmi menunjuk kamu untuk menjadi manajer umum toko ini. Bertanggung jawab penuh untuk semua urusan toko. Ketua Dewan. Ini terlalu mendadak. Pengalaman saya masih rendah. Takut sulit untuk memenuhi. Aku bilang kamu bisa, kamu pasti bisa. Pengalaman tidak penting. Integritas dan kemampuan. Cara kamu melayani pelanggan, kaya atau miskin, semua diperlakukan sama dalam pekerjaan. Teliti, perbaikan tiada henti. Aku melihat semuanya. Jadi posisi ini, kamu layak mendapatkannya. Jangan mengecewakan harap kerja dengan baik. Nanti, toko diserahkan padamu. Baik, Ketua. Saya pasti akan bersikeras. Tidak akan mengetuakan harapan Anda. Bagaimana ada di sini, Direktur? Saya datang untuk melihat. Laporan keuangan musim lalu. Pendapatan naik 35% dari tahun lalu. Marin keuntungan mencapai rekor tertinggi. Yuqing ya, kamu melakukannya dengan sangat baik. Ini semua hasil usaha bersama. Dan juga berkat dukungan Anda dan Tuan Song sebelumnya. Bagaimana dengan Mingyu? Jadi asistenmu selama 3 tahun. Ada merepotkan kamu? Tarik-tarik. Tuan Song sangat gigih dan rendah hati. Manajemen gudang dan penerimaan pelanggan. Dia belajar dari awal. Sekarang dia sudah menjadi anggota penting di toko. Sepertinya, memberinya kesempatan untuk berkembang adalah keputusan. Anak ini akhirnya bisa tenang. Ingat 3 tahun yang lalu, hal-hal buruk yang terjadi di sini. Bandingkan dengan sekarang. Yuqing, kau membuat tempat hidup kembali. Anda yang memberi saya kesempatan dan kepercayaan. Tempat ini seperti rumah. Cari. Harap mengelolanya lebih baik. Usaha dan kontribusi Anda
Saya lihat semua. Maka dari itu, grup memutuskan, selain bonus akhir tahun, aku kasih kamu 3% saham Dry. Ketua, ini berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Kamu harus terima, ini memang hakmu. Nilaimu jauh lebih besar dari ini. Ini adalah pengakuan dan dorongan dari grup. Terima kasih Ketua, aku pasti akan bekerja lebih keras. Ayo, Yuking, makan lebih banyak ya. Kerja keras ya, kelihatannya kamu kurusan belakangan ini. Terima kasih Ketchup. Bu. Sekarang kamu lebih dekat dengan Yu daripada dengan saya. Yuking gadis baik, baik hati dan pengertian. Tentu saja aku sayang padanya. Kalau Yuking jadi menantuku, pasti menyenangkan. Perhatian dan bijaksana. Tidak tahu siapa yang akan beruntung mendapatkannya. Bu, kamu ngomong apa sih? Jangan bercanda. Saya mengerti. Ternyata bukan anak orang lain yang tertarik, tapi anak kita yang sudah lama suka padanya. Bu. Kami ingin memberitahu Anda nanti. Takut Anda tidak setuju. Tidak setuju. Kenapa saya tidak setuju? Yuking adalah gadis baik, baik hati, jujur dan mampu. Tidak sombong, tidak pura-pura, sulit dicari bahkan dengan lampu. Kalian berdua harus bersama, ya? Aku senang sekali. Terima kasih. Anak bodoh. Ayo, cepat makan. Coba rasakan ini. Makan yang banyak. Sudah 3 tahun. 1000 lebih hari dan malam. Aku akhirnya keluar. Song Mingyu, Bai Yuking, Song Li. Kalian mengira Zhao Yuzi akan hancur selamanya. 3 tahun di dalam. Setiap makian yang setiap mimpi buruk yang itu semua berkat kalian. Kalian di luar begitu sukses. Menikmati semua milikku. Song Mingyu. Di tengah malam, apakah kau pernah memikirkan aku, walaupun sedikit rasa bersalah? Kurasa tidak. Kau mungkin hampir melupakan aku. 3 tahun di dalam sini. Penderitaan yang aku alami. Song Mingyu, Bai Yuking, Song Li. Kalian semua yang membuatku seperti ini. Penderitaan kalian berikan padaku. Akan aku balas ribuan kali. Juga kekayaan keluarga Song, posisi Nyonya Song. Masa muda serta harga diriku yang hilang. Semua harus diambil kembali. Tidak. Aku akan membuat kalian menderita lebih dari aku. Lebih baik mati daripada sengsara. Bisnis makin sukses ya. Orang tua Song Li itu pasti menganggap semua ini berkat wanita itu, Bai Yuking. Bai Yuking, kenapa bisa bersama Song Mingyu? Wanita ini, apa haknya? Dia pasti menggoda Mingyu saat aku di penjara. Mengambil posisi saya. Waktu itu aku di penjara. Merekalah yang merencanakannya bersama. Tunggu saja kalian. Hari baik akan berakhir. Bai Yuking akan hancurkanmu. Song Mingyu. Aku akan membuatmu menyesal. Yuking, letakkan pisau itu. Jangan bergerak, atau aku akan membunuhnya. Zhao Yuzi, kenapa? Cepat lepaskan Yuking. Zhao Yuzi. Tenanglah dulu. Turunkan pisau itu. Mari kita bicarakan ini baik-baik. Tenang. Bagaimana aku bisa Song Mingyu? Kalian bikin hidupku hancur saat aku menderita di setiap hari terasa lama. Di luar mesra-mesraan. Bahkan mau menikah. Kenapa bisa begitu? Kamu lama menggoda Song Mingyu. Bersekongkol melawan aku. Zhao Yuzi.
Tidak ada yang ingin mencelaka. Tidak ada yang ingin menjebakmu. Diam. Kamu perempuan ini. Pasti kamu. Kamu sudah memanfaatkan kesempatan merebut semua yang seharusnya milikku. Kamu dan orang tua itu. Kalian bekerja sama memasukkan aku ke penjara, kan? Sao Yuzi. Dulu kamu berbuat jahat sendiri. Tidak ada hubungannya. Cepat lepaskan dia. Kalau sampai terjadi sesuatu, aku tidak akan membiarkanmu. Sekarang aku tidak punya apa-apa. Apa yang perlu aku tak paling parah? Kita bersama menuju Jangan sakiti dia. Sao Yuzi. Apa sebenarnya yang kamu mau? apa yang aku mau. Aku ingin kalian menderita. Lihat aku menggores wajahnya. Membuatnya jadi jelek. Apakah kamu masih akan mencintainya? Sao Yuzi. Yang kamu benci itu aku. Yang ingin balas dendam juga aku. Ini tidak ada hubungannya dengan Yuking. Ada apa-apa, datanglah padaku. Tentu saja aku akan mencarimu, tapi aku akan menghancurkan sesuatu yang kamu pedulikan. Wanita ini merebut segalanya dariku. Dia pantas mendapatkannya. Zhao Zhao Yuzi. Kamu letakkan dulu pisaunya. Kamu terus melakukan, mau masuk penjara lagi? Orang tua datang tepat waktu. Kalian ibu dan anak. Tidak ada bersekongkol mempersulitku. Tidak mempersulitmu, jalan kamu pilih, kesalahan kamu buat. Ini akibat perbuatanmu. Akibat perbuatanmu sendiri, karena kalian merendahkanku. Jika bukan karena kalian apakah saya juga akan begini? Mingyu hati-hati. Song Mingyu. Bai Yuking. Aku tidak akan biarkan kalian bahkan jadi hantu. Aku tidak akan melepas. Terus bersikeras. Keluar belum menyesal. Yang mengantar ke penjara bukan kami. Itu karena kejahatan dan keserakahanmu sendiri. Percobaan pembunuhan, bersiaplah menghabiskan sisa hidupmu di penjara. Sudah tidak keke. Kedepannya, semua akan semakin membaik. Akan semakin baik. Akhir cerita.